Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta David Olat, sedang bersama dengan Pendeta Yeremia Tengor. Kami berdua saat ini sedang berada di desa Guaan. Dan latar belakang kami ini ada latar belakangnya Danau Moa. Silakan Pendeta, silakan memperkenalkan identitas lebih jelas supaya saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, teman-teman sekalian, rekan-rekan gembala bisa mengetahui identitas Pak Pendeta, dan akan dilanjutkan juga dengan kesaksian. Oke, naik guys. Ya, okay. Saya sapa dulu. Salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini. Ya, saya Pendeta Yeremia Tengor, pengembalaan di Desa Tabang, Kota Mobagu, Sulawesi Utara, dan istri Veronica Setiaji. Saya memiliki 3 orang anak. Ya, anak yang bontot, yang tua perempuan, dan anak yang kedua laki-laki, dan ketiga juga laki-laki. Yang ketiga juga bontot. Ya. Oke, yang saya ingin tanyakan saudara-saudara kepada Pendeta Yeremia Tengor, bagaimana kisah hidupnya sebelum Pak Pendeta ini jadi seorang gembala? Tentu pasti punya segudang pengalaman. SMA, ya. Memang saya punya latar belakang anak gembala. Ya, anak gembala, tapi ternyata tidak semua anak gembala itu hidupnya seperti papanya, seperti mamanya. Ya, namanya anak gembala itu ya kehidupan rohani seharusnya mantap. Tapi saya tidak seperti itu. Ini berbalik ya, berbalik. Jadi beda lah. Seperti yang biasa di pikiran orang, kalau anak gembala pasti rohani orangnya. Pasti, ini beda sekali ya. Kalau saya tidak. Dari sejak SMP itu sudah belajar. Artinya sudah terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Iya. Hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan itu. Iya, karena seperti Alkitab bilang, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu waktu terjerumus itu benar. Terjerumus sempat jadi pemakai narkoba, benar itu. Benar. Ya. Tapi saya ingin menceritakan dulu sejak awal. Saya masih anak-anak SMP lah. SMP itu sudah belajar merokok lewat sempat juga merokok ya. Jagung ya. Terus serabut-serabut jagung itu yang hitam-hitam itu dibuat kayak rokok tembakau waktu itu. SD kelas berapa itu sudah tahu itu pakai? Ya, kalau yang itu SD kelas 5 kelas 6. Kelas 5 kelas 6. Di kebun itu, di kebun orang. Itu diajarkan oleh orang yang teman-teman yang lebih tua dari Pak Pendeta waktu itu, atau? Saya melihat waktu ada orang-orang pergi kebun duduk, terus orang kerja papi waktu itu di kebun, saya lihat ada yang merokok, membungkus tembakau. Istilah di sini tabaku. Dari saya situ lihat jadi seperti itu. Sepertinya ingin mencoba. Nah, di kala itu saya ingin mencoba, masih kecil itu seperti apa nikmatnya gitu. Akhirnya dicoba. Dari situ kemudian dari situ menanjak dewasa, besar, remaja lah begitu. Saya pokoknya semua saya ingin coba seperti apa orang di dunia itu lakukan. Saya ingin coba karena saya anak gembala. Seputaran ya cuma lingkungannya itu lingkungan yang bisa dikatakan ya lingkungan yang membuat Pak Pendeta ini bisa coba-coba hal-hal yang negatif itu ya. Lingkungan ya. Waktu itu tinggal di mana Pak Pendeta? Di Desa Kosio. Nah, bukan hanya rokok. Dulu dikenal ada rokok di Samsu, Bentul, kan? Sudah rokok dicoba jarum, gitu. Itu sudah. Bahkan di pastori, di rumah gembala itu saya kan tidur di kamar muka. Bayangkan itu tidak diketahui oleh uang derma. Tidak diketahui oleh orang tua yang tidak diketahui oleh orang tua. Uang derma yang dipakai untuk beli rokok. Saya uang derma, bayangkan. Nyuri uang derma demi untuk merokok. Beli rokok. Bayangkan saya sempat beli satu slop, istilah di sini satu slop. Ya, satu dos itu. Terus taruhnya di kamar. Merokoknya juga di kamar, tidak diketahui oleh orang tua. Nah, justru saya dapat akibatnya dari merokok itu. Iya, karena ingat saya ada ayat belum begini dalam kitab Amsal.
roti yang dimakan sembunyi-sembunyi enak rasanya. Oh begitu. Tapi akibatnya belum tahu kalau apa. Iya. Nah, saya merokok sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Ternyata kalau merokok sembunyi-sembunyi kan Enak rasanya. Kalau, memang enak. Enak. Memang enak. Jadi habis satu tambah lagi, habis satu tambah lagi. Tapi dampak dari merokok itu saya tidak tahu. Iya. Saya sempat kenal. Karena waktu itu kan paru-paru. masih usia remaja ya. Di usia remaja. Iya, di usia remaja. Tapi saya sempat sakit berat, kena paru-paru Gara-gara merokok. gara-gara merokok. Oke. Tetapi bagaimana cerita sampai Pak Pendeta ini terjerumus pecandu narkoba Iya. atau pemakai narkoba itu? Apakah disuruh oleh teman atau bagaimana? Atau memang ingin mencoba, Tidak, penasaran? tidak. Saya cuma ingin mencoba karena waktu itu ada pil koplo lah itu. Pil koplo. Oke. Ingin mencoba teman-teman waktu itu. Saya kan sekolah dulu di Manado, SMA Ya. di Manado. Jadi kalau SMP di desa lah, masih di desa. kampung. Oke. Di Kosio wilayah ya. Dumoga. Dumoga. Saya SMP Berdiagung. Iya. Nah, setelah di Manado waktu itu tahun-tahun 90-an itu sudah dikenal itu pil koplo. Ah. Nah, sudah menikmati itu pil-pil yang kecil-kecil. Kemudian setelah selesai SMA, saya cari pekerjaan di kota metropolitan di Jakarta. Di Jakarta. Nah, sempat kerja di salah satu ekspedisi ekspor impor. Di Jakarta itu. Bekerja itu kemudian- Sambil pergaulannya di situ yang membawa makanya saya Pak bilang Pendeta tadi terjerumus pergaulan di yang situ. buruk merusakkan kebiasaan yang Iya. baik. Walaupun kelihatan orang gereja, tapi juga Iya. di pekerjaan itu saya bilang keadaan bisa mengkondisikan kita. Iya. Ya keadaan anak-anak di situ udah mereka bilang bro ini kawan dari Iya. situ kan atau bang ini coba ini Iya. enak loh katanya. Akhirnya dicoba ketagihan. Ketagihan. Oke, Gitu. semakin hari semakin suka menggunakan ya obat-obat terlarang itu. Nah, gitu. Pernah kita taruh di rokok juga, taruh di rokok, Iya. disuntik Kak, di rokok itu enak. Tapi bagaimana ceritanya sampai Pak Pendeta ini ingin berhenti? Apakah pernah ditegur Tuhan atau bagaimana kisahnya? Ya, Oke. itulah yang saya ingin menceritakan. Oke. Saya itu yang Tuhan tegur, suara Tuhan yang Tuhan, berbicara. Kan beda-beda suara Tuhan berbicara ke kita kan. Iya. Jadi suara Tuhan bukan seperti Hai Yeremia atau Iya. kepada saudara David, Hai David, Tidak langsung saya adalah seperti itu Tuhan. ya. Nah, tidak seperti Iya, itu. iya. Bagaimana? Nah, saya berusaha seperti itulah, peka dengan suara Peka Tuhan. dengan Ini suara kan, Tuhan. Oke. apakah ini ada ajaran Tuhan atau Tuhan sudah pukul saya gitu kan? Itu Tuhan bersuara lewat hati atau enggak, lewat penyakit yang lewat kita alami. teguran Lewat Tuhan penyakit ya. yang saya alami. Sakit apa waktu itu? Paru-paru bocor. Oh. Paru-paru bocor. Paru-paru bocor. Lalu dokter bilang begini. Dokter bilang begini, Pak, waktu itu saya lupa bapak atau apa ya, dia panggil saya waktu itu, dia bilang begini, biasa merokok ya? Iya. Iya, pernah merokok. Pemadat ya, madat ya merokok ya? Iya. Iya. Waduh, dia goyang kepala. Dari sejak kapan dia tanya begitu? Iya, Saya dari sudah. sejak SD, Bro. Aduh, berat Sudah. nih, Pak. Jadi dokter sudah bocor. kasih tahu bahwa memang paru-parunya sudah bocor dan memang sudah sangat berat itu penyakitnya ya. berat. Dan tindakan dokter waktu itu Nah, apa? tindakan dokter waktu itu dia kasih obat-obat yang obat-obat keras. Iya. Banyak lah dia kasih obat dan sambil berdoa juga. sambil dia bilang Minta berdoa. ampun sama Tuhan Nah. waktu itu. Ya, waktu dia bilang berdoa, saya sudah berpikir bahwa ini dokter ini sudah mempunyai saya, ini sudah Sudah mau mati ya. sudah mau mati. Kalau namanya juga paru-paru bocor, dia kan Iya. sempat goyang kepala. Dari situlah Pak Pendeta kemudian sadar bahwa setelah Sebelum saya ke dokter itu, sebelum saya divonis dokter sakit paru-paru bocor itu, waktu ada acara KKR di Stadion Gelora Bung Karno di kala itu, Iya. yang dipimpin Pendeta Yonggi Coyonggi kan, kalau tidak salah, dan yang mentranslate bahasa Inggrisnya itu adalah Pendeta Yakob Nahuai. Oke. Dengan tekanan khotbahnya yang luar biasa, Iya. sangat menyentuh hati. Nah, waktu itu saya duduk di kurang lebih jajaran kelima dari kursi-kursi itu. Saya pakai kaos kuning. Kemudian Pendeta Yonggicho waktu sudah mau altar call, sebelum altar call sudah firman, dia menunjuk kepada yang ada pakai kaos kuning itu. Yang Iya. pakai kaos kuning itu coba berdiri kan gitu.
Waktu itu ikut KKR pendeta itu. Iya. Dari situ mulai ada mulai situ bertobat ya di situ. mulai situ Mungkin ada merasa zaman Tuhan waktu itu. Suara-suara Tuhan sudah mulai berbicara. Dia bilang, langsung maju ke depan. Dia bilang begini, kamu yang berdiri. Ya, saya lihat di kiri kanan enggak ada pakai baju kaos kuning, semua ada merah, ada hitam, ada biru. Jadi dan kenapa dia sampai pernah ditanyakan kenapa memanggil saya waktu itu yang menggunakan tidak ditanya kenapa saya dipanggil, tidak, tapi secara spontan dia bilang, kau berdiri, kau yang pakai baju kuning itu berdiri, kamu itu mau dipakai Tuhan. Tapi dia sudah berbicara, tapi kamu harus bertobat. Nah, gitu. Jadi dari situ langsung iya gitu, harus bertobat. Spontan maju ke depan. Saya sempat berpikir begini, kok dia tahu? Iya. Gitu, kok dia tahu? Sampai dia disebut, kamu pernah secara apa ya? Dia tahu detail, masa lalu Pak Pendeta, artinya dia tahu gitu. Sepertinya dia tahu bahwa Pak Pendeta ini seorang yang terjerumus dalam dosa. Seperti bahasa begini, kau sudah terlalu dalam, terlalu gitu kan, dalam, masuk di dosamu. Mau sampai dia bilang dosamu seperti walaupun merah seperti kermisi pasti akan. Tapi kalau engkau mau bertobat, ini Tuhan sudah memakai kamu kan gitu. Jadi akhirnya majulah. Dari situ didoakan. Kemudian sudah setelah didoakan, apakah memang langsung berpikir kalau begitu saya harus ambil keputusan, ambil sikap untuk sekolah Alkitab? Belum. Belum juga. Belum waktu itu belum. Jadi berjalannya dengan waktu kami altar call, saya juga berusaha untuk maju. Iya. Untuk maju sudah ada, kami ada beberapa orang itu ditunjuk. Yang satu dia langsung tunjuk, kamu sakit ini, tumor ini. Bayangkan pendeta itu tahu. Pak Pendeta juga waktu itu waktu maju, dia tahu Pak Pendeta sedang sakit waktu itu. Enggak, belum. Itu belum masuk rumah sakit atau setelah? Waktu belum ke dokter. Waktu belum ke dokter. Jadi sudah. Saya maju. Tapi itu saya nanti setelah saya hamba Tuhan, saya tahu itu adalah suara Tuhan. Setelah maju didoakan, tapi masih lagi menggunakan narkoba, merokok masih lagi. Akhirnya bukan hanya merokok dengan narkoba. Apa lagi? Saya juga banyak tawaran. Banyak ya. Artinya tawaran dunia itu banyak sekali. Jadi sempat terjerumus di dalam dosa. Pergi ke penari-penari telanjang. Pergi ke penari telanjang. Sempat bergaul dengan penari telanjang, guys. Kemudian dan sempat, artinya orang Nado bilang sempat tacolo waktu itu. Betul. Kemudian ke tempat-tempat yang sudah dialokasikan oleh pemerintah. Dan akhirnya sampai kena penyakit itu. Lalu bagaimana ceritanya bisa sembuh itu dari sakit itu? Mujizat Tuhan. Bagaimana ceritanya? Saya bilang begini, saya sempat bernasar juga. Bernasar. Kalau mujizat ini terjadi, ya saya akan melayani Tuhan. Jadi artinya Pak Pendeta berjanji kepada Tuhan, kalau sampai saya sembuh, saya akan melayani Tuhan, bahkan akan sekolah Alkitab. Sempat bernasar. Dari situlah Pak Pendeta sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab di mana Pak Pendeta? Di Cianjur, Jawa Barat. Cianjur. Ambil tingkat 1. Tingkat 1. Tingkat 2-nya di mana? Di Palembang. Di Palembang. Kalau gelar SPDK ini diambil di mana? Di STT Ginosco. Di STT Ginosco. Jadi Pendeta Yeremia Tengor ini sudah sampai SPDK ya, perlu diketahui, dan SPDK-nya ternyata di Ginosco ya. Kalau yang saya dengar, Pak Pendeta ini sudah beberapa kali pindah tempat ya, tempat pelayanan yang ada di Kota Mobagu. Itu seperti apa ceritanya? Yang jelas saya harus ceritakan dulu awal pelayanan ya. Setelah selesai sekolah Alkitab tingkat 1 di Cianjur, kami ditempatkan di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Enggak langsung ke Kota Mobagu, di Jawa Timur dulu. Di daerah Bolmong, saya datang di Sulawesi Utara. Sesudah dari Sumatera Selatan, ya saya datang di Sulawesi Utara, ya sudah ada beberapa tempat yang saya rintis dan ada beberapa gembala yang sudah tempat situ. Ada Desa Lolayan, kemudian di Molino, kemudian juga di Gugogoman. Gugogoman 2 kali di Gugogoman juga saya rintis. Yang terakhir itu yang di Bogosami yang sekarang pendeta. Jadi berkat beliau teman-teman,
berkat beliau, jadi banyak yang sidang-sidang di Kota Mobagu yang terbuka pelayanannya atas perintah dari Pendeta Yeremia Tengor. Oke, pasti pelayanan beliau suka dukanya sudah diceritakan, bagaimana ketika hidupnya diubahkan Tuhan karena sempat ditegur Tuhan. Jadi saudara, jangan sampai ditegur dulu oleh Tuhan baru kita mau berubah. Itu pesan ya sebenarnya. Ya, betul. Itu harapan kepada saudara-saudara, teman-teman gembala mungkin yang akan nonton video ini seperti Jadi apa? semua ya, saudara-saudara seiman dimanapun berada, jangan tunggu kaya baru engkau datang kepada Tuhan. Jangan Oke. tunggu sakit baru engkau datang kepada Tuhan. Amin. Karena hidup ini sementara, hanya ya? kemurahan Tuhan. Oke, Dan dalam hanya hidup ini kemurahan ada Tuhan. 3 hal, saudara-saudara, Ya. yang saya ingin kasih tahu, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Amin. Kemudian yang kedua, hidup ini adalah perjuangan. Amin, Ya, karena amin. Tuhan Yesus bilang juga, berjuanglah untuk masuk ke pintu itu. Karena Amin. banyak orang yang berjuang untuk masuk itu, cuma sedikit yang dapat masuk. Dan yang ketiga, yaitu hidup ini adalah pilihan. Ya, Tuhan kasih pilihan, Ya. neraka atau sorga, berkat atau kutuk. Oke. Tinggal terserah saudara yang mau pilih mana. Yang pasti saudara akan pilih yang baik, Oke. sorga. Amin. Puji Tuhan, saudara, teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga dengan kesaksian dari Pak Pendeta Yeremia Tengor dapat memberikan kita dorongan, motivasi di dalam melayani Tuhan. Dan jangan lupa guys, hidup ini adalah kesempatan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.